Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo, halo. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk semangat. Are you ready? Siapa kita? SDT Darussalam 01 Batam. Baik, selamat pagi Bapak semuanya. Pagi hari ini kembali lagi bersama Pak Arul ya. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat namanya keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Pernah dengar? Atau sebelumnya dengar apa ya? Peraturan kelas ya kan? Iya kan? Nah, kalau sebelumnya mendengar peraturan kelas, yang sekarang kita ganti namanya dengan keyakinan kelas ya. Apa bedanya? Coba dengar. Bedanya, kalau peraturan kelas dibuat oleh sekolah, terus nanti kalian yang apa? Yang melakukan atau yang mengikuti peraturannya. Kalau keyakinan kelas, tidak. Jadi apa keyakinan kelas? Kita buat secara bersama-sama, kita diskusikan, nanti kalian juga yang bersama-sama akan melaksanakannya. Ya, itu namanya keyakinan kelas. Berarti nanti kalian, dari kalian apanya, peraturannya, ya, terus kita buat sama-sama, kita diskusikan, nanti kalian juga yang akan melaksanakannya. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi sekarang kita ubah ya. Namanya bukan lagi peraturan kelas, tapi namanya apa? Keyakinan kelas. Ingat ya. Apa namanya? Keyakinan kelas. Nah, sekarang Bapak akan membagikan ini ya, kertas. Tiap kalian boleh menuliskan satu peraturan kelas kita. Terserah, boleh satu aja ya. Ingat ya. Satu aja tiap orang. Oke, tulis ya. Tak bagiin. Pakai pena, Pak. Pakai pensil aja. Tulis satu peraturan kelas. Tulis Fafri. Langsung tulis satu aja. Udah tulis, yang sudah boleh langsung ditempel di sini sesuai tempat duduknya. Mulai dari Firza boleh. Iya. Tulis peraturan kelas satu aja. Ya udah tempel sini. Langsung tempel depan. Yang sudah boleh langsung ditempel di depan. Tempel depan, sini. Langsung tempel. Mulai, cepat, sini tempel. Tempel sini. Jung, dah. Lanjut. Yang udah tempel, boleh. Nggak usah pakai nama. Tempel. Lurus. Tempel. Ya udah tempel.
semuanya? Dah kembali tempat masing-masing. Duduk. Dah. Dah duduk. Dah kembali ke tempat masing-masing. Dah. Dah duduk dia yuk. Dah. Dah. Semuanya sudah menempel. Dah semuanya. Dah sekarang di papan tulis ya sudah menempelkan semua peraturan kelas menurut kalian semua ya kan? Nah sekarang dari peraturan kelas ini ya, nih Bapak bacakan misalnya tidak boleh mengejek teman, tidak boleh memukul teman, tiket kelas, tidak boleh terlambat, datang tepat waktu, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh buang sampah sama juga tidak boleh berantem sama, dilarang keluar kelas tanpa izin, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh buang sampah, tidak boleh makan, tidak boleh lari di kelas, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh menjadi teman, tidak boleh bekerja sama saat ujian, tidak boleh mukul teman, berarti sama ya. Nah, dari peraturan kelas ini, ya kan, kita buat namanya keyakinan kelas. Kita ubah ya, keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif. Nih, kita ubah dari namanya peraturan kelas ini ya, kita ubah menjadi keyakinan kelas dalam bentuk kalimat yang positif, kalimat yang baik. Misal nih, tidak boleh terlambat. Apa bahasa lainnya sebelum terlambat? Tidak boleh terlambat. Apa bahasa lainnya yang positif berarti? Berarti bahasa lainnya apa? Disiplin. Ya, disiplin ya. Berarti bisa semuanya disiplin. Disiplin tidak boleh terlambat, tidak boleh datang tepat waktu, terus memakai pakaian sesuai dengan jadwalnya, itu namanya disiplin. Yang kedua, tidak boleh buang sampah sembarangan. Apa bahasa lainnya tuh? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Dia tidak boleh kata-kata tidak boleh, nggak boleh, harus hilangin. Apa bahasa lainnya? Menjaga kebersihan kelas. Seperti itu buat. Menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Tidak boleh datang tepat waktu. Nih, memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran. Siapa? Menghormati guru. Satu lagi, apa lagi kita ambil? Nah, berarti itu aja ya. Berarti ada 3 ya. Dari yang kalian tulis tadi, kita ubah dia menjadi kalimat positif seperti ini. Disiplin. Berarti semuanya disiplin ya.
mulai dari berpakaian, datang tepat waktu, terus apa lagi? Menggunakan pakaian sesuai dengan jadwalnya, kemudian menjaga kebersihan kelas, semua itu. Tidak boleh buang sampah, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Kemudian menghormati guru dan teman. Di semuanya. Berarti menghormati guru saat menerangkan pelajaran ya. Itu namanya di keyakinan kelas kita. Nah, kemudian dari Bapak, kapan ini kita mulai lakukan? Kapan? Yuk, semuanya. Kapan kita mulai laksanakan keyakinan kelas kita? Kapan? Berarti mulai hari ini sampai seterusnya ya. Berarti nih, keyakinan kelas kita berlaku dari hari ini sampai seterusnya. Nah itu ya. Nah untuk hari ini kita diperlihatkan sekian tentang cara membuat keyakinan kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk semuanya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama, kita kembali bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kita ini dalam rangka diskusi, kemudian menambah ilmu kita ya Ibu-Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menambah wawasan, bisa saya berbagi dengan Ibu-Ibu semua. Kemudian salam salam buat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini adanya. Baiklah Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi pemahaman tentang budaya positif ya. Ini bagian dari tugas saya di CGP di modul 1.4, dan sekarang masih dibuka ya Bu, yang mau ikut CGP juga boleh silahkan. Kemudian Ibu-Ibu, sebenarnya ada dua Ibu-Ibu, ada dua CGP, ada CGP yang tersirat, ada CGP yang tersurat. Kalau yang tersurat berarti kayak saya, ya Ibu-Ibu yang sudah pernah ikut CGP terus dapat sertifikat berarti namanya CGP tersurat. Sedangkan Ibu-Ibu yang belum berarti namanya CGP tersurat. Walaupun dia nggak ada tersirat maksudnya, walaupun nggak dapat pendidikan, nggak dapat sertifikat, tapi lebih menggerakkan daripada orang-orang yang CGP sebenarnya. Pertama itu ini ada salam guru penggerak. Kalau bisa kita kan salam SD itu salam. Ini salam guru penggerak. Udah pernah Ibu dengar atau mengikuti yang kemarin? Berarti ini Bu ya. Oh, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, ulangi Ibu. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Ya. Biar kita menggerakkan pendidikan di Darussalam. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan ya Ibu. Ini pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, apakah ya Ibu? Terus pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Belum tentu ya. Terus guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah?
Belum tentu juga. Iya, bisa jadi bisa tentu ya. Kemudian guru berperan sebagai teman bagi siswa. Insya Allah. Insya Allah ya. Nanti jawabannya akan didapat setelah kita membahas semua materi. Lanjut, filosofi pendidikan. Tahu Ibu siapa ini orangnya? Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu apa? Menuntun anak, bukan menuntut ya, Ibu. Berarti ada tanda kutip, berarti menuntun. Berarti diibaratkan seperti seorang petani. Petani yang sedang menanam padi misalnya, yang tugasnya untuk mulai dari menyemai, kemudian memupuk sampai dia padi nanti tumbuh besar. Jadi kita sebagai guru juga seperti itu sebenarnya. Kita menuntun anak-anak atau peserta didik kita untuk mencapai keselamatan atau kebahagiaan bagi mereka. Kemudian apa itu budaya positif? Ada Ibu yang tahu apa budaya positif? Berarti apa nilai-nilai yang kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Kalau kita di sekolah kita mungkin udah kebiasaan ya Ibu, biasa kegiatan yang budaya positif misalnya 5S udah biasa kita terapkan. Itu berarti itu sudah bentuk dari budaya positif. Dan saya juga setiap ada lokakarya yang paling berbeda dari yang saya tulis dengan teman-teman itu yaitu salah satunya. Kalau sekolah lain nggak ada yang buat misalnya pagi-pagi salaman sama anak-anak, kemudian senyum sapa nggak ada, terus murajaah, salat dua nggak ada, ya. Berarti mereka melihat, kok beda kali yang Pak Arul gitu. Berarti itu yang membedakan sekolah kita dengan sekolah yang lain. Kemudian konsep utama budaya positif, nah ini ada beberapa yang kita bahas hari ini, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru dan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kira-kira mana yang menarik Ibu dari yang 7 ini? Kira-kira mana yang rasa segitiga restitusi? Ya, itu bahasa lainnya Bu. Sebenarnya itu udah biasa kita lakukan ya. Di bahasa lainnya aja. Nanti kita bahas lanjut. Kemudian sekarang Ibu boleh cari pasangan dulu. Berpasangan berdua. Ya, berpasangan. Ada Ibu pasangan pas tuh Ibu. Satu orang menggenggam tangan, anggap di tangannya ada benda yang sangat berharga gitu. Satu orang, yang lain pengen membuka gitu, pengen mengambil, ya. Oke, Ibu. Satu orang misalnya yang sangat berharga. Kemudian lain boleh dengan merayu atau memaksa atau yang lainnya. Udah? Bisa Ibu buka? Boleh dipaksain, boleh dirayu. Boleh dirayu, boleh atau yang lain. Ya, 1, 2, 3. Baik Ibu, bisa? Udah? Adakah yang terbuka atau yang nggak terbuka? Siapa yang terbuka, Ibu? Saya Pak. Ya, Bu Ines. Kenapa terbuka, Bu Ines? Saya kritik gitu ya Pak. Oh, sekelitik. Boleh. Bu Lena, kenapa kok mau aja? Geli saya Pak. Mau geli aja. Nah, di sini sebenarnya apa, Ibu? Yaitu kontrol dari diri kita, ya, sebenarnya. Berarti yang kita lakukan sebenarnya kontrol, sama kayak anak. Anak nggak buat PR, berarti dia ada kontrol dalam dirinya, ya. Berarti dia namanya kontrol diri dalam pendidikan. Berikutnya pergeseran paradigma teori kontrol menurut William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Itu sebenarnya Ibu ya, yang di lapangan misalnya kita lihat guru bisa mengontrol murid sebenarnya. Padahal sebenarnya enggak, ya. Sebenarnya murid itu yang harus mengontrol dirinya sendiri, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya misalnya Ibu, kita ngasih hadiah, apakah itu bisa efektif atau enggak?
Ibu-ibu? Atau memberi penghargaan, apakah selalu bisa efektif atau enggak? Tidak selalu, Ibu-ibu ya. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Enggak, Ibu-ibu ya. Misal kita menasihati anak tapi dalam bentuk yang menyakiti hati anak, berarti itu tidak positif. Kemudian bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya, perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sugokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Berarti kita untuk anak biar dia dapat disiplin positif, kita tidak perlu untuk menghukum, tidak perlu untuk melakukan ancaman sama anak. Nih, Ibu, mengapa dalam mendisiplinkan tidak boleh ada hukuman? Ya, berarti jika anak melakukan kesalahan, maka orang dewasa atau guru atau kita bertugas untuk meluruskan dan menyadarkan. Berarti sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, berarti kita hanya menuntun, bukan menuntut anak. Kemudian jika seorang melakukan kejahatan, maka penggerak hukum yang bertugas. Konsep disiplin dengan identitas gagal dan sukses ada 3. Berarti ada 2 yang gagal dan 1 yang sukses. Misalnya yang pertama yang hukuman. Pasti menyakitkan ibu-ibu ya. Misalnya anak kayak kalau di lapangan telat, terus kita suruh push up atau lari, berarti bersifat menyakitkan, tidak nyaman. Terus murid apa? Pasti menyembunyikan kesalahannya. Terus yang konsekuensi juga. Penguatan yang pendek perlu monitoring dan kelanjutan. Sedangkan yang ketiga baru yang positif, baru yang sukses, yaitu restitusi. Yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Kemudian murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif bagi murid. Itu yang tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Kemudian, ini ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Kalau ini sudah pernah saya coba ibu-ibu ya. Misalnya ada seorang anak yang pas jam pelajaran ya atau PH dia mencontek punya temannya. Misalnya anak saya itu istri saya Wafri, itu Ibu Wafri ya. Terus saya tanyain tuh, kalau kita dalam restitusi kita tanya dulu, Wafri, kita panggil kan? Kita panggil Wafri, kalau boleh tahu kenapa tadi Wafri melihat punya temannya gitu ya. Bapak di sini tidak menyalahkan, cuma Bapak untuk mencari solusi untuk Wafri. Ya, itu namanya. Ya seperti itu Ibu ya, kalau namanya restitusi di yang sebenarnya seperti itu. Kita tanyain dulu namanya, terus nanti kita cari solusi dari permasalahan dari anak tersebut. Itu contohnya Ibu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Pertama, bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis antaranya makan, minum, istirahat, keamanan dan segalanya. Kemudian kasih sayang berkaitan dengan psikologis. Kemudian penguasaan berkaitan dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Berarti ada motivasi ya Bu ya. Misalnya seorang dia pengen
pengen dapat hadiah, pasti dia mencoba untuk yang terbaik dilakukan. Itu namanya ada motivasi. Sama juga kayak tadi, Bu Ines, motivasinya mau ngambil dari Bu Lena, berarti gimana cara supaya dapat itu ya? Itu berarti motivasi diri. Di motivasi perilaku manusia, yang pertama menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Nah, berarti dia takut dihukum. Yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Berarti yang dua ini termasuk namanya faktor ekstrinsik. Sedangkan yang satu lagi yang faktor intrinsik, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Posisi kontrol restitusi. Ada 5 ya Ibu ya. Posisi kontrol pertama, guru sebagai penghukum. Itu yang tadi pasti anak merasa takut ya kalau penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Terakhir guru sebagai manajer. Nih, sebagai penghukum, guru menjalankan posisi penghukum. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Kemudian pembuat rasa bersalah, posisi ini guru akan bersuara lembut, namun guru menciptakan suasana tidak nyaman. Ya, kemudian teman, sebagai teman, pada posisi ini guru tidak menyakitkan murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian pemantau, guru dalam posisi ini akan mengawasi murid berdasarkan peraturan yang berlaku. Sedangkan yang terakhir, berarti ini yang kita harusnya Ibu ya. Berarti kita sebagai manajer, yaitu posisi guru akan berdiskusi dengan murid, mempersilahkan mereka mempertanggungjawabkan perilakunya, memotivasi agar murid dapat mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Ini contohnya Ibu ya. Ini ada video. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini Ibu ya, ini contoh apa Ibu yang tadi sebagai apa? Penghukum ya, berarti contoh penghukum. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini contoh apa Ibu?
Kira-kira? Iya, membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Lanjut Ibu, setelah lagi. Masih Ibu dengan sama artisnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Berarti ini yang terakhir Ibu ya. Berarti sebagai apa? Manajer. Berarti posisi kontrol yang paling baik bagi guru adalah sebagai manajer. Kemudian ini pembentukan keyakinan kelas. Biasanya kita di sini buat apa namanya, Bu? Peraturan kelas ya, Bu ya. Berarti sekarang kita ubah namanya, keyakinan kelas diubah namanya. Kalau peraturan biasanya dia bersifatnya mengikat, kemudian dibuat di sekolah langsung diterapkan untuk anak-anak. Sedangkan kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama dengan anak. Berarti kita kasih kertas gitu sama anak, nanti tulis ya Ibu ya, kayak biasa Ibu ya. Terus nanti kita ambil beberapa yang bisa untuk diterapkan di kelas kita. Dan untuk itu juga kita harus menggunakan namanya kata-kata positif untuk membuat keyakinan kelas. Ini contoh saya buat keyakinan kelas di kelas saya.
Baik Bu, ini yang terakhir materinya yaitu segitiga restitusi. Berarti yang tadi Ibu ya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa yang harus dilalui itu pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan memberikan penawaran atau bukan paksaan. Ini tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menaikkan keyakinan. Tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Berarti seperti tadi contohnya Ibu ya, kayak anak saya si Wafri, saya tanya dulu, Wafri kenapa kok mencontek pas ujian? Tanya dulu. Kalau boleh tahu Bapak kenapa? Kemudian alasannya apa? Saya di rumah nggak belajar Pak, ibu saya main TikTok aja katanya. Ya, saya tanyain. Nah, itu yang kedua, itu yang pertama Ibu ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru kita tanyain, kira-kira Wafri melihat catatan teman pas ujian salah atau benar? Salah Pak katanya. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Baru berikutnya kita tanyain apalagi menaikkan keyakinan. Kira-kira dari keyakinan kelas kita apa yang tidak Wafri kerjakan atau yang dilanggar? Ini nih Pak katanya. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Berarti kesimpulannya Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Sekian Ibu, terima kasih. Jika ada yang mau bertanya boleh Ibu. Apakah ada ibu-ibu yang masih ragu atau mau bertanya? Boleh, kalau nanti boleh hubungi di nomor handphone di sini. Ada ibu-ibu kira-kira? Pas? Mantap. Oke, terima kasih ibu atas partisipasinya hari ini. Terima kasih telah bisa hadir di ruang ini dan mohon maaf ibu-ibu ya telah mengambil waktu istirahat ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Marfu'ah, Kepala Sekolah SDIT Darussalam 01, ingin mengucapkan terima kasih atas terlaksananya sosialisasi diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Pak Arul kemarin dan juga sudah dipraktikkan di kelas 3. Salah satunya membuat keyakinan kelas. Ini sangat penting sekali karena bisa memotivasi anak-anak untuk membuat harapan-harapan ke depannya bisa lebih baik lagi. Dengan adanya sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pak Arul kemarin, diharapkan guru lebih bisa memahami dan mengerti anak-anak untuk terus dilakukan budaya positif ini dan berkelanjutan, agar anak-anak bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sosialisasi yang telah dilaksanakan Pak Arul. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.